ada rasa, bendanya tak ada. Kemudian yang kedua, ada rasa, ada bendanya, arti ada rasa, ada wujudnya. Kemudian yang ketiga, ada wujudnya, tak ada rasanya. Nah, bisa lah tuh. Nah, kalau teka-teki dia mengaero tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada rasanya, tidak ada wujudnya, yaitu zat. Nah, zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bisakah melihat zat? Ada yang bisa melihat zat. Nah, tak ada yang bisa melihat zat. Kalau kenyataan wujud zat itu ya wujud. Jadi wujud itu tiada lain daripada zat. Bukan zat, cuma tiada lain daripada zat, karena dia kenyataan zat. Daripada kenyataan zat. Wujud inilah, nah, yang ada rasa, ada rupa. Jadi wujud ini ada rasa, ada rupa. Nah, kalau yang ada rupa, tiada rasa, kira-kira apa? Nah, tetap wacil tadi. Jelas sajalah. Nah, jadi yang pertama tadi, tidak ada wujudnya, cuma ada rasanya. Nah, kemudian yang kedua tadi, ada wujudnya, ada rasanya. Yang ketiga, ada wujudnya, tidak ada rasanya. Itu lawannya tadi. Kesemuanya itu tiada lain daripada aku juga. Jadi ada zatku, ada wujudku, ada hambaku. Mudah-mudahanlah dapat aja kalau lah. Bila kada dapat nanti bertanya dengan Bang Ijab, ya kan toh. Nah, bila kada dapat gong kata orang Banjar. Ya Pak gong tadi. Lain cerita kita tadi. Nah, kita tadi pas habis tengah hari datang tamu, lalu datang tadi tamu 3 orang tadi. Apa kabar kita bilang bangun tidur. Nah, ini sebenarnya ringkas saja ceritanya katanya. Sarang walet saya hilang, tolong diperiksakan. Jadi sambil saya buka mata tadi bangun tidur, waduh, nah terkejut kita tadi, kok lapor ke kita. Nah, jadi kalau pertanyaan itu ya langsung saja kita jawab, maaf ibu bapak, bukannya apa-apa, kita tidak bisa melihat yang hal demikian, saya tak tahu. Masa walet orang hilang kita disuruh melihatin apa? Namanya kita siapa tadi? Nah, iklan dulu ya, nah, supaya kada tegang tadi. Nah, jadi walet hilang tadi, nah, ribut. Nah, supaya tahu katanya malingnya siapa. Waduh, nah mendingan lapor ke polisi kan? Nah, waletnya hilang tadi. Jadi orang kehilangan iman tidak ribut. Nah, kehilangan walet ribut. Nah, sarang waletnya dibobol orang kan. Lalu kata saya sambil bercanda, itu kehendak Allah. Jadi Allah yang memberi, Allah pula yang ambil. Bingung orang tadi. Kayak kada dilayani tamu tadi. Dia melihatin kita kayak tak dilayani. Padahal dia naik mobil. Nah, kada peduli kita naik mobil kah, anda jalan kaki kah. Nah, dan dikira naik mobil dimuliakan daripada yang jalan kaki atau naik taksi. Yang aneh-aneh hal demikian tadi. Ya, yang aneh-aneh lah tadi. Nah, cuma tak tahulah orang tadi dapat di mana kabar bin kabar. Kita tolong katanya. Nah, tak pulang-pulang juga, tak enak juga kita kan. Tanya itu juga yang ditunggu-tunggu, yang dicari. Nah,
macam-macam manusia tadi. Itulah daripada rahasia Allah, sebab kita sudah bilang tak tahu, tak bisa, ya masih orang ngotot tadi. Ya apa boleh buatlah. Nah, lalu singkat cerita tadi, lalu kata kita, cobalah kau tadi, kamu pengen apa tadi? Pengen melihat itu tadi. Ya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Si engkau tadi, tentu siapa yang memberi tadi? Si aku tadi yang memberi kepada engkau. Bisalah matamu melihat? Katanya tak bisa. Kalau tak bisa, tutuplah matamu tadi. Mudah-mudahan Allah membukakan batinmu tadi, hatimu tadi, kalau engkau hendak melihat, kalau Allah pun reda. Lalu disuruh berzikir kepada Allah tadi, memperbanyak la ilaha illallah. Kita tunjukkan tadi. Rupanya wallahu alam, itulah karomah kemuliaan Allah yang diberikannya kepada si orang tadi. Rupanya melihat tadi, jelas daripada siang katanya. Kata saya, sampean yang melihat, saya tak tahu. Urusan sampean yang melihat si A, jam berapa waktunya, kapan dia membuka, mengambilnya, yaitu urusan engkau. Cuma janganlah engkau jadi dendam, jadi marah, jadi benci kepada si A, kepada si orang tadi. Janganlah hal demikian tadi. Hendaknya orang tadi diperbaiki supaya terbuka akhlaknya tadi, supaya jangan lagi mencuri atau jahil kepada orang lain. Katanya tadi, Bapak tak bisa. Iya, memang saya tak bisa. Cuma kalau engkau yang minta, engkau kan minta. Saya tak punya apa-apa. Orang tadi bingung. Iya, katanya kita salah ngomong juga. Emangnya kita bisa apa tadi? Kalau sampean minta, kita mintakan dengan Tuhan. Kalau saya tak kepengen melihat hal demikian tadi. Walaupun saya melihat, saya tak ngap. Artinya walaupun saya melihat di depan mata kepala saya, engkau sampean bertanya, saya tak akan pernah bercerita hal demikian. Kecuali engkau sendiri, kalau engkau pengen, ya minta dengan Tuhan. Kalau kita tak ada urusan yang hal demikian, emangnya kita ahli nujum atau tabib? Bukan. Itu tadi. Jadi janganlah hal-hal demikian untuk kita pergunakan tadi, di antaranya anugerah pemberian Allah, jangan sampai digunakan hal demikian tadi. Orang hilang sapi, orang hilang duit, kita yang diminta tadi. Janganlah hal demikian tadi. Itu dulu. Jadi kembali kepada kita pengajian malam ini tadi. Hikmahnya tadi. Jadi bila dianugerahkan Allah segala ilmu daripada sifatnya tadi, daripada wujudnya, daripada zatnya yang memenuhi alam semesta beserta isinya tadi. Kalaupun Allah menganugerahkan kemuliaan, janganlah digunakan tadi kepada hal-hal yang membuat engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Kalau engkau turunkan napas ke bumi atau ke jasad, jasad itulah yang berbunyi Allah huruf. Jadi kalau diturunkan, bunyinya tadi adalah Allah. Kalau dinaikkan, tentu adalah bunyinya adalah hu. Kalau naik hu, kalau turun Allah. Kalau si hamba menyebut hu tadi adalah dia. Kalau Tuhan menyebut hu tadi, menyebut dirinya adalah aku.
Jika engkau hilangkan huruf Allah itu menjadi hu, itulah yang disebut kosong. Kan turun tadi bunyinya Allah. Lalu lambang huruf pada tubuh itu lambangnya alif lam lam ha Allah. Baik tubuh lahir maupun tubuh batin, hurufnya, kalimahnya adalah Allah. Jadi kalimahnya adalah Allah. Sedangkan kita naikkan seluruh batang tubuh tadi yang berkalimah Allah tadi, simpun satu dalam satu tarikan napas, tarik, bunyinya adalah hu, maka itu disebut sampai kepadaku. Sampai kepadaku tadi naik hu kepadaku tadi. Nah, ini dalam satu tarikan napas. Jadi engkau sampai kepadaku. Allahu, bunyinya Allah. Allah tadi kepada diri kita yaitu berupa zat, sifat, asma, af'al. Ini zatnya tadi ya, ini zatnya. Adakah yang tidak tahu zat Allah nih? Coba dihembuskan. Ada rasanya, wujudnya tak ada. Ini zat namanya. Ya kabijak. Sambil tutup mata bisa terasakan karena tidak ada bendanya juga. Beda dengan wujudnya Allah tadi, ada wujudnya, ada rasanya. Ini wujudnya. Jadi ada wujudnya, ada rupanya, ada rasanya. Yaitu wujud. Ada rasa sedih, rasa senang, gembira, manis, asam, asin, dan lain sebagainya. Rasa bertuhan. Kemudian yang ketiga tadi, ada rupanya, tidak ada rasanya. Nah, apa itu tuh? Nampak tadi. Yang selalu bertakwa. Nah, tuh hamba yang bertakwa itu ada rupanya, tidak ada rasanya. Dia tidak merasa sama sekali. Kalau merasa keinjak dia bisa nangis. Nah, ya kan? Kalau hamba yang bertakwa itu kalau tak pernah mengeluh, tak pernah sedih. Jadi hakikat hamba itu sebenarnya tak mengeluh, tak pernah sedih, tak pernah lapar, tak pernah haus, tak punya hawa nafsu. Kalau hamba yang bertakwa ini punya nafsu, bahaya kita. Nah, ya kata. Nah, jadi kalau hamba yang bertakwa ini dia lelah, letih, bisa mengantuk, itu bukan hamba yang bertakwa namanya. Hamba yang bertakwa itu selalu senantiasa taat kepada Tuhannya. Nah, artinya tak ada mengeluh, tak ada keluh kesah. Karena dia tidak merasa apa-apa. Sedangkan wujud, nah wujud ini punya rasa. Karena batu sedikit, aduh. Nah, karena pisau sedikit sakit, pedih. Karena garam sedikit asin. Ya kata. Sedangkan zat Allah ini cuma ada rasanya. Zatnya rupanya tak ada, rasanya ada. Nah, kan? Ada tidak? Ada rasanya. Bagaimana rasanya? Yang tahu diri engkau sendiri. Jangan tanya orang bagaimana rasanya. Nah, yang tahu tadi siapa? Nah, tentu pemilik ilmu tadi. Jadi zat tadi daripada aku juga. Rasa tadi pun daripada aku. Hamba yang bertakwa tadi pun daripada aku juga.
Jelaslah Bang Ijab. Nah, jadi kalau hamba itu Bang Ijab karena punya nafsu. Nah, kalau dalam bahasa wayang tuh samar. Samar tuh kada kepingin punya istri. Karena dia tak mempunyai hasrat atau nafsu seksual, tak ada. Kalau dalam kita, nah itu kan cerita wayang. Cerita wayang ini cerita kepada ma'rifat, kepada diri. Jadi kalau kita memperhatikan, memandang kepada diri dengan benar-benar sungguh-sungguh, maka dapat kita bedakan tadi daripada zat, wujud, dan hambanya tadi. Nah, jadi si hamba tadi tentu benar-benar dia tidak melihat, tidak mendengar. Nah, jelas tidak? Hamba tadi dia tidak melihat, tak mendengar. Inilah sebenarnya yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bertolak dengan akal pikir. Kalau sekarang kau perhatikan pada diri nih, perhatikan pada diri. Melihatkah ini? Mendengarkah ini? Si wujudnya melihat, mendengar tidak? Dia ada wujudnya, ada rasanya. Rasanya tadi seperti merasa melihat. Mendengar, berkata-kata. Ini bentuk pengrasaan. Coba kita lihat si hamba tadi. Dia tak ada rasa. Maka inilah tajalli senyata-nyatanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesuai tidak antara teori dan prakteknya? Kalau yang mewujud ini engkau bilang buta tuli, siapa yang kau bodohi? Kalau ini dibilang buta tuli, Pak Asnawi itu buta tuli tidak? Itu yang sekarang tuh lihat kepada diri engkau tuh melihat tidak? Nah, si engkau tadi melihat tidak? Nah, kalau dinyatakan yang inilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala qadirun, tidak kuasa. Nah, ketika ini duduk sambil manggut-manggut mendengarkan, berarti kuasa mendengar. Melihat, berkata-kata, hidup. Sesuaikah dengan akal pikir tadi? Sesuaikah antara teori dan prakteknya tadi? Nah, tentu yang mewujud ini sifatnya adalah hidup. Ada, miliki rasa tadi. Nah, sedangkan si hamba, coba engkau tengok lawannya. Dibilang ada, tiada. Dibilang tiada, tapi ada. Kenapa demikian? Dibilang ada, tapi tiada. Coba engkau tangkap itu. Si hamba tadi, ada tidak? Dibilang tiada, tapi ada. Nah, karena dia terbit daripada nur. Pada pengajian yang telah lalu ada yang disebut nur, tentu ada lawannya nur. Ada wujud, tentu ada yang tidak mewujud. Maka si hamba itu terbit dirinya daripada wujud Tuhan juga. Dan perbuatan si hamba terbit daripada af'al Tuhan yang mewujud. Nampak kepada wujud si hamba. Sedangkan wujud si hamba itu adalah mazhar Tuhan, sandaran kenyataan Tuhan. Jangan ini disebut Tuhan. Nah, berarti kita belum ma'rifat dengan ini wujud Tuhan. Dari wujud Tuhan tercipta wujud hamba-hambanya Tuhan. Terus itu dari wujud Tuhan, wujud Allah, tercipta wujud si hambanya. Wujud si hamba mengikuti bentuk rupa daripada wujud Tuhan. Jangan disebut ini Tuhan, ini kenyataan Tuhan. Nah,
Sedangkan aku tadi adalah Tuhan. Nah, sedangkan ini tadi yang keluar masuk pada wujud, yang memesrai seluruh wujud alam semesta disebut zat Allah. Di luar wujud Allah ada zat Allah. Di dalam batang tubuh ada zat Allah. Pujinya zat Allah ini memuji tadi, naik turun Allah. Itu memang pekerjaan daripada sang zat. Kerjaannya naik turun daripada wujud tadi. Nah, ini wujud. Jadi antara sifat dan wujud tidak dipisahkan. Antara wujud, ini wujud, zatnya tidak bercerai, tidak berpisah. Antara wujud dan antara zat dan sifat. Sifat tadi penglihatan. Penglihatan bisa ada dengan si zat. Sifat hayat ada dengan si zat. Zat ini tadi bekerja sama dengan sifat. Kemudian dari zat dan sifat terlahirlah apa perbuatan. Tidak bercerai juga antara zat, sifat dan perbuatan. Ini satu gerakan ini, misalnya satu gerakan. Nah, itu ada zat, ada sifat, ada apa. Satu tadi. Dalam satu tarikan napas tadi, itu ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Perbuatannya mana? Naik, turun, itu afalnya. Zatnya mana? Zatnya itu yang iikungannya yang naik turun. Iikungannya bandanya yang naik turun. Sedangkan sifatnya tadi lalu mewujud, lalu jadi penglihatan, lalu jadi pendengaran. Itu sih sifatnya. Sedangkan si hamba tadi lalu sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya sempurna ma'rifat kita. Jadi orang arif tadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Letakkan kepada wujud Allah, letakkan kepada zat Allah, letakkan kepada hambanya Allah. Nah, jadi hambanya Allah, wujudnya Allah, zatnya Allah. Nah, jadi segala sifat-sifat Allah nampak kepada wujud ini mewadahinya. Karena wujud itu nyatanya. Jadi nyata segala sifat nampak kepada si wujud tadi. Nah, jadi wujud ini mewadahi segala nyatanya zat, sifat, asma dan af'al. Disebut wujud. Jadi wujud itu kenyataan zat, kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan af'al.